Latihan simpul sama dengan tali temali. Ikat lepas dan terus ikat lepas lagi. Harus berapa kali mengampuni? 70 kali 7 kali. Injil Matius bab 18 secara khusus berisi hukum-hukum praktis tentang hidup jemaat. Bagaimana seharusnya jemaat bersikap dan memperlakukan sesama seiman. Roh Kudus menuntun Matius untuk mengumpulkan ucapan-ucapan pengajaran Yesus di berbagai tempat dan kesempatan, lalu menyusunnya menjadi satu rangkaian pengajaran yang berfokus pada kehidupan jemaat yang dikehendaki Tuhan. Tema besar pengajarannya adalah tentang pengampunan. Orang besar bagi Allah ditentukan oleh sikap hati seseorang, yakni kerendahan hati dan kebergantungan kepada Allah. Mengakhiri pengajaran Injil minggu yang lalu, Tuhan Yesus bersabda, "Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga, dan apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga." Pesan ini langsung menyentuh pada tindakan mengampuni dalam kisah Injil hari ini yang diawali dengan pertanyaan Petrus, "Tuhan, berapa kali harus mengampuni sesama yang bersalah kepada kami?" Bagaimana pendekatan pengampunan itu? Bergantung kepada sikap hati seseorang. Karena kitalah yang memiliki otoritas mengikat maupun melepaskan. Memperhatikan akar kata pengampunan, mengampuni dalam Alkitab berasal dari kata Yunani emi, dalam bahasa Inggris forgiveness, berarti melepas ikatan, melepas tali, membiarkan pergi dengan bebas sesama kita. Karena itu, sekalipun ada pendekatan formal, namun pendekatan bukanlah menjadi batasan. Ingat kata Yesus, "Jika ia tidak mau mendengarkan, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai." Jadi tugas kita adalah mengantar orang bertobat melalui sikap batin kita di atas. Pertanyaan Petrus dan jawaban Yesus yang disertai dengan perumpamaan memperjelas dan memberikan penegasan tentang kebenaran pengampunan, bahwa pengampunan itu sungguh tiada batas. Pengampunan tidak diukur dengan besar, luas, dalam, lebar, dan beratnya kesalahan seseorang. Pengampunan jauh melebihi segala-galanya. Ajarku
Ketika Petrus mengajukan pertanyaan dan jawaban Yesus ternyata di luar dugaan, 70 kali 7. Wah, mungkinkah ada orang yang berbuat salah sebanyak itu dalam sehari? Kalau kita hadapkan dengan perikop yang sama dalam Injil Lukas. Tetapi untuk meredakan ketegangan Petrus, Yesus menceritakan sebuah kisah seorang raja dengan hambanya yang berhutang 10.000 talenta. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar sama dengan upah sehari pekerja waktu itu. Kalau sekarang upah pekerja dihitung sehari 50.000 saja, maka 1 talenta sama dengan 300 juta. Dan 10.000 kali 300 juta. Hitunglah sendiri. Perumpamaan Yesus ini memberikan pesan penting tentang pengampunan dan mengampuni. Kita memiliki raja yang punya belas kasihan begitu besar. Betapapun besarnya kesalahan kita, kalau kita datang dan mengaku kepadanya, pasti menerima pengampunannya. Seperti hamba yang berhutang 10.000 talenta itu. Namun ada kisah sedih dalam perumpamaan itu juga. Orang yang berhutang besar setelah mendapat pengampunan bertemu dengan hamba lain yang berhutang kepadanya 100 dinar. Namun justru ditangkap dan bahkan dicekik, lalu dipenjarakan. Dan raja melihat ini kejahatan besar. Perhatikan apa yang dikatakan oleh raja itu. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengampuni, mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Tuhan Yesus adalah raja dalam perumpamaan ini. Seluruh hidup Yesus menyatakan belas kasihan kepada orang-orang yang berdosa. Dia datang untuk mengungkapkan kemurahan hati Bapa yang mengampuni dosa dan kesalahan manusia. Pemazmur melukiskannya sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Yesus datang memberikan pengampunan itu kepada kita sesungguhnya. Saudara-saudari, sobat Sikat yang penuh berkat, akhirnya Yakobus berpesan kepada kita, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada orang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik,
dari jalannya yang sesat itu. Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Tuhan memberkati Anda dan keluarga. Salam hangat tambah berkat. Santap sikat mengantar sehat. Jangan telat apalagi terlambat. Semoga umat makin beriman mantap, lagi kuat. Amin.